Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bangun ruang sisi lengkung bagian pertama, yaitu kerucut. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan belajar pengertian kerucut, jaring-jaring kerucut, ciri-ciri bangun kerucut, rumus volume kerucut, dan rumus luas permukaan kerucut. Yuk simak selengkapnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenali dulu benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti kerucut. Contohnya, tumpeng. Nah, ini nasi tumpeng yang warna kuning ini bentuknya kan seperti kerucut. Lalu ada juga topi ulang tahun dan caping yang biasa digunakan petani untuk melindungi dari sinar matahari. Ini bentuknya seperti kerucut. Nah, selain itu, penerapan bangun ruang kerucut juga dapat ditemukan pada atap rumah adat Hanoi yang berasal dari Provinsi Papua. Seperti gambar di samping ini. Kita bisa melihat bahwa bentuk ini merupakan bentuk kerucut. Nah, karena kita sudah tahu bentuk kerucut, sekarang pengertian. Apa sih itu kerucut? Kerucut merupakan limas dengan sisi berbentuk lingkaran. Karena kerucut itu limas, maka rumus dasar yang digunakan untuk perhitungannya pun sama dengan 5. Untuk rumus-rumusnya nanti akan kita bahas di akhir ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian kerucut. Yang pertama ada titik puncak. Nah, itu letaknya ada di sini. Lalu ada juga sisi lengkung atau selimut kerucut yang ini. Kemudian ada juga alas kerucut yang berbentuk lingkaran, yang di bawah ini alas kerucut. Lalu yang terakhir ada rusuk kerucut. Rusuk merupakan garis lengkung di mana tempat pertemuan antara sisi tegak dengan alas kerucut. Selanjutnya, bagaimana jika kerucut ini kita buka? Apakah alasnya masih berbentuk lingkaran? Ini merupakan gambar dari kerucut yang sudah dibuka. Oh, ternyata alasnya masih tetap berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya ini ternyata membentuk juring yang digulung mengikuti keliling lingkarannya. Gambar kerucut yang sudah dibuka ini disebut dengan jaring-jaring kerucut. Nah, teman-teman, ada hal penting yang harus kita pelajari dulu sebelum masuk ke rumus volume dan luas permukaan kerucut. Yang pertama yaitu sisi miring. Sisi miring merupakan jarak dari puncak kerucut sampai ke salah satu tepi lingkarannya. Biasanya itu disimbolkan dengan huruf S kecil. Lalu yang kedua ada tinggi. Tinggi itu jarak dari titik puncak kerucut sampai ke titik pusat lingkaran. Biasanya disimbolkan dengan T. Lalu yang terakhir ada jari-jari. Jari-jari itu dari titik pusat lingkaran ke salah satu tepi lingkaran. Biasanya disimbolkan dengan R. Nah, dari R, T, dan S, kita tahu bahwa itu berbentuk segitiga siku-siku. Oleh karena itu, berlaku rumus Pythagoras. Nah, apabila kita akan mencari S, berarti S sama dengan akar kuadrat dari R kuadrat plus T kuadrat. Sedangkan apabila kita mencari R, berarti akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Dan apabila kita mencari T, maka akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke ciri-ciri dari kerucut. Ciri-ciri kerucut yang pertama, memiliki satu rusuk lengkung ini, lalu memiliki satu titik puncak di sini, memiliki dua buah sisi yaitu sisi alas dan sisi lengkung ini. Sisi alas ini berbentuk lingkaran dan sisi lengkungnya disebut selimut kerucut. Selanjutnya kita membahas rumus volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Yang pertama, volume kerucut dapat ditentukan dari 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, atau dapat kita tuliskan 1/3 dikali pi R kuadrat kali T. Lalu untuk rumus luas permukaan kerucut yaitu
luas alas ditambah dengan luas selimut, atau bisa kita tuliskan pi kali r kuadrat ditambah pi kali r kali s. Pi dan r nya kita dapat keluarkan sehingga menjadi pi kali r plus s, dengan r itu jari-jari, t itu tinggi, dan s itu sisi tegaknya. Supaya teman-teman lebih memahami materinya, kita bahas contoh soal. Diketahui sebuah kerucut dengan jari-jari 8 dan garis pelukisnya itu 17. Tentukan volume kerucut tersebut dan luas permukaannya dengan menggunakan pi sama dengan 3,14. Penyelesaiannya, kita tahu bahwa jari-jari atau R itu 8 dan garis pelukisnya atau sisi tegaknya itu 17. Kita akan cari T dengan menggunakan teorema Pythagoras, yang mana T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat, sehingga T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kita masukkan S dan R nya, maka T sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. T sama dengan 289 dikurangi 64, maka T sama dengan akar dari 225 atau T sama dengan 15 cm. Karena kita sudah memperoleh nilai T nya, maka kita dapat menghitung volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Yang pertama, kita akan hitung volume kerucut terlebih dahulu. Rumus dari volume yaitu 1/3 dikali pi kali r kuadrat kali T. Karena sudah diketahui kita menggunakan pi sama dengan 3,14, maka masukkan pi, jari-jari, dan tingginya ke dalam rumus volume, sehingga kita dapatkan 1/3 dikali 3,14 kali 8 kuadrat dikali 15, menghasilkan volumenya 1004,8 cm3. Lalu kita cari luas permukaan kerucutnya dengan rumus pi kali r plus s. Kita hitung dulu r plus s nya. 3,14 dikali 8 kali 8 plus 17. Luas permukaan sama dengan 628 cm persegi. Jadi volume kerucut tersebut adalah 1004,8 cm kubik dan luas permukaannya 628 cm persegi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga membantu teman-teman.